Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang melakukan olah data dari hasil pengukuran tanah yang nantinya akan kita lanjutkan dalam bentuk menggambar kontur secara manual. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, setelah kita berdoa, alangkah baiknya kita lebih mempersiapkan diri dengan menyediakan buku catatan ya. Kalian bisa skip videonya juga. Jadi sambil skip kalian tolong siapkan buku catatannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang sekiranya tidak tercantumkan, tidak ditayangkan di dalam PPT, kalian bisa mencatat apa-apa yang Ibu sampaikan. Dan juga Ibu minta kalian tolong atur waktunya ya, tolong diatur waktunya. Jadi Ibu tidak ingin ada yang terlambat lagi dalam mengerjakan tugas. Bagi yang terlambat, itu sistem minus akan berlaku. Bisa jadi nanti kalian nilainya justru malah kurang dari nilai minimum. Jadi kurang dari KKM gara-gara ya tadi kaliannya telat mengerjakan, telat mengumpulkan tugas. Oke, lanjut ke materi saja. Sip, Ibu akan mengulas sekilas lagi mengenai data hasil ukur tanah. Jadi apa sih data hasil ukur tanah? Itu adalah hasil pengukuran permukaan dan bawah bumi untuk keperluan pemetaan. Nah, karena kita di sini akan menggambarkan kontur dari peta topografi, jadi yang kita akan gunakan itu hanya hasil pengukuran permukaan tanah saja. Nah, unsur-unsur dalam data hasil ukur tanah itu ada apa aja sih? Sebenarnya banyak ya, tapi untuk di materi ini Ibu akan paparkan 3 saja. Yang pertama itu ada tinggi, yaitu ketinggian, juga ada beda tinggi, yaitu selisih dari tinggi yang satu dengan tinggi yang lainnya. Terus ada sistem koordinat. Sistem koordinat ini merupakan parameter atau acuan untuk menentukan lokasi ya atau posisi suatu titik daerah atau kawasan. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan istilah lintang dan bujur. Contohnya Indonesia misalnya berada di 95 derajat lintang utara sampai 141 derajat lintang selatan. Kalau Ibu salah, mohon maaf, bisa nanti kalian cek lagi. Terus di sini di poin ketiga unsur dasar data hasil ukur tanah itu ada jarak. Yaitu ukuran dari titik yang satu ke titik yang lain dengan keberadaan titik-titik tersebut berada pada ketinggian yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya manfaat dari data hasil ukur tanah itu apa sih? Salah satunya itu digunakan untuk pembuatan peta kontur. Nah, kontur sendiri itu apa? Kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Di pertemuan sebelumnya, Pak Utek sudah pernah menugaskan kalian untuk menghubungkan titik-titik kontur ya di kotak-kotak yang sudah tersedia dalam soal. Tanpa kalian hitung tentunya, kalian cukup menggambar ulang kemudian kalian hubungkan titik-titik kontur yang memiliki ketinggian yang sama. Tapi yang perlu kalian perhatikan ada nama lain dari garis kontur, yaitu garis transis, garis tinggi atau garis lengkung horizontal. Nah, ini poin pentingnya. Kalau kalian mungkin karena kalian belum paham, di video-video sebelumnya atau di tugas-tugas sebelumnya, kalian mengerjakan tugas menggambar kontur manual itu dengan cara menarik garis lurus yang tegas. Padahal sebenarnya untuk menggambar kontur itu kalian harus menyajikan dalam bentuk garis lengkung. Gitu. Jadi kalau misalnya garisnya tegas, lurus, itu seperti rasi bintang seolah-olah yang terbentuk, bukan garis kontur. Sedangkan garis kontur itu selalu dalam bentuk garis lengkung. Itu poin ya, jadi ketika kalian nanti menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama, itu harus dihubungkan dengan sebuah garis lengkung. Lanjut, di sini ada unsur kontur. Nah, unsur kontur itu sudah pernah kita pelajari ya di materi sebelumnya, itu ada interval kontur yang sudah biasa kita hitung berdasarkan skala, terus ada indeks kontur juga. Oke, jadi materi intinya seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal video ini,
Itu yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang interpolasi, di mana kita menentukan titik-titik ketinggian kontur yang akan kita gambar dari data yang tentunya telah kita dapat. Nah, Ibu akan kasih contoh soal, kita ambil satu garis soal ya, untuk menentukan titik-titik kontur. Nah, di sini ada contoh soalnya, gambarlah kontur dengan interval kontur 5 meter. Di sini ada ketinggian kontur 673,4 meter sama ketinggiannya 696,2 meter. Ini ketinggian dari dua titik ini ya. Dari dua titik ketinggian ini kita akan diminta menentukan interval kontur 5 meter. Menggambar konturnya. Ingat patokannya interval kontur 5 meter. Maka yang dimaksud dari soal itu kita diminta untuk menentukan bilangan kelipatan 5 di antara dua titik ketinggian ini. Selalu di antara dua titik ya. Jadi langkah pertama itu tentukan bilangan kelipatan 5 dulu, karena tadi yang diminta kan interval konturnya. Interval kontur 5 meter berarti artinya bilangan kelipatan 5. Nah, bilangan kelipatan 5 itu bukan artinya 673,4 ditambah 5 dan seterusnya, bukan seperti itu. Tapi bilangan kelipatan 5 benar-benar bilangan kelipatan 5 antara 673,4 dan 696,2. Jadi didapat ada 5 titik nih. Didapat 675, 680, 685, 690 dan 695. Gitu. Ya. Jadi tentukan bilangan kelipatan 5-nya, itu poin pertama. Setelah kita menentukan itu, lanjut ke langkah kedua. Misal nih kita udah ngegambar garis di dalam atau udah ada tertera gambarnya, kita ukur pakai penggaris. Kira-kira jarak peta atau jarak gambar titik ketinggian itu tuh berapa sih? Misal didapat 10 cm ini antara dua titik utama ini. Maka kita dapatkan jarak petanya adalah 10 cm. Nah, setelah kita dapat titik intervalnya, setelah kita dapat hasil pengukuran jarak petanya, mari kita hitung selisih beda titik ketinggian utamanya ya. Kita tulis rumusnya itu adalah tinggi maksimum, H itu dari kata height, tinggi maksimum dikurangi tinggi minimum. Jadi yang besar dulu ya, yang besar dikurangi yang kecil, maka didapat 200 atau 22,8 meter, 22,8 meter selisihnya. Next, langkah keempat, setelah kita udah dapat data ini ya tadi, tinggi interval, terus kita udah dapat jarak peta, udah dapat beda ketinggian juga. Mari kita tentukan atau kita olah data yang telah kita dapatkan tadi. Nah, patokan hitungnya itu patokan hitung yang bakal kita pakai untuk mengukur titik-titik itu. Ibu sarankan pakai yang ketinggian minimum ya, 673,4 yang ini nih. Kalau mau pakai yang maksimum gimana Bu? Ya boleh, tapi Ibu sarankan kalian pakai patokan hitung saja dulu. Patokan hitungnya yaitu yang tingginya minimum. Gitu. Nah, maka kalian hitung seperti ini. Titik-titik intervalnya dikurangi minimum, tinggi minimum, dibagi selisih tadi yang sudah kita dapatkan dikali 10 cm. Maka didapat 0,7 cm. Itu artinya titik 675 ini ada di 0,7 cm dari titik patokan hitung. Itu artinya seperti itu. Bu, rumusnya masih mumet nih. Oke, Ibu simpulkan rumusnya seperti ini. Tinggi interval HI dikurangi tinggi minimum, rumusnya, dibagi tinggi maksimum dikurangi tinggi minimum atau selisih beda ketinggian tadi ya, dikali jarak peta 10 cm. Sip, itu rumusnya. Bisa kalian save atau screenshot atau kalian tulis, boleh, lebih baik ditulis. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka tadi, angka-angka ini, maka dapat kita gambarkan nih titik-titiknya. Seperti ini. Buat titik intervalnya. Oh, 0,7675 tuh di sini. Dan seterusnya.
Tapi ini mah nggak perlu kalian gambarin pakai penggaris ya, panah-panah ini mah hanya penjelasan aja. Nanti yang kalian tayangkan di dalam gambarnya itu hanya dalam bentuk titik-titiknya saja beserta angka keterangannya. Gitu. Nah ini jawaban hasil dari kalian tadi interpolasi. Tentunya kalian nanti ketika mengerjakan tugas jangan menuliskan langsung gambarnya saja, tapi tolong tuliskan langkah-langkah pengerjaannya juga. Sip. Nah, tadi kan ini contoh kasusnya cuman dalam bentuk satu garis aja ya. Udah aja selesai. Nah, nanti yang kalian kerjakan itu dalam bentuk kotak. Ibu bakal kasih gambaran sebelum kita lihat soalnya. Ini bakal kasih gambarannya. Contoh di sini, buatlah kontur dengan interval 10 meter. Titik ketinggian utamanya itu 36, 72, 99, dan 68. Nah, karena interval 10 meter, maka kelipatannya yang kita pakai adalah kelipatan 10. Antara 36, 72, itu ada 40, 50, 60, 70. Nah, nanti kan kalian ngitung tuh, ngitung. Oh, letaknya ada di sini, di sini, di sini, di sini. Terus ngitung lagi, antara 36 sampai 68. Ada 40, 50, 60, dihitung lagi. Oh, letaknya ternyata 40 di sini, di sini, di sini. Dan seterusnya. Berarti kalian ngitung 4 garis ya. Garis 1, 2, 3, 4. Sampai kalian udah beres mendapatkan hitungannya, sudah mendapatkan titik-titiknya letaknya di mana aja, udah kalian tandain, kalian tulis juga. Maka tugas selanjutnya adalah kalian menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama itu dengan sebuah garis lengkung. Nah, 40 dengan 40, 50 dengan 50, terus kalian hubungkan. Ingat pakai garis lengkung. Freehand ya, pakai pensil boleh. Nah, setelah didapat, jadilah kontur di kotak ini. Seperti itu. Ini hanya contoh gambaran saja. Mari kita masuk ke soal yang Ibu tugaskan untuk kalian. Nah, tugas gambar kontur yang pertama itu ada aturan pengerjaannya. Yang pertama, tolong dikerjakan di buku tulis khusus mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak. Dan yang kedua, tulis identitas, nama dan kelas di atas tugasnya. Jadi meskipun Bunda ini tetap pakai buku saya gitu, tetap Ibu pingin ketika kalian memoto hasil tugas kalian harus ada nama dan kelasnya. Biar apa? Biar Ibu tahu kalian itu tidak copy paste. Jangan sampai kalian menggunakan tugas temennya untuk diupload di Google Classroom. Yang ketiga, tolong gunakan penggaris untuk membuat kotaknya dan kerjakan tepat waktu. Jadi bagi kalian yang menunda tugas atau yang telat mengumpulkan tugas, otomatis akan Ibu kurangi nilainya. Ini tugas ini Ibu kasih tenggat waktu sampai minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Jadi bagi yang telat mengumpulkan, silakan mendapatkan konsekuensi yaitu pengurangan nilai. Kemudian untuk gambar kotak dalam soalnya nanti Ibu minta kalian gambar kotaknya dengan ukuran 10 cm kali 10 cm ya untuk kotaknya. Jadi di sini udah kita tahu ya, ternyata JP-nya 10 cm kali 10 cm jarak petaknya. Silakan kalian gambar dan tolong kerjakan secara teliti. Mudah-mudahan lancar dan kalian jika ada kendala silakan diskusikan dengan teman kalian. Oke, inilah tugasnya. Silakan untuk kalian screenshot, kalian pahami dan kalian bisa ulang lagi video ini untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam lagi. Takut-takut kalian belum paham nih, kalian tinggal ulang lagi aja videonya. Mudah-mudahan kalian lancar, sehat selalu dan sukses selalu. Allahumma amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.